Assalamualaikum, selamat datang di channel Bulia dan apa kabar kalian semua dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Dan seperti biasa di sini saya akan memperlihatkan keunikan-keunikan dengan burung-burung yang tidak dikandangkan dan bahkan burung-burungnya itu sampai beranak di belakang rumah atau di atas genteng seperti di judul video ini ya teman-teman. Dan untuk sebelumnya di sini teman-teman bisa lihat semua nih untuk burung-burungnya yang sedang makan bareng ya, makan bersama atau mukbang ya. Di sini ada burung jalak-jalak yang sudah mulai berkembang biak. Kenapa kemarin kita nggak bikin video? Karena sedang istirahat, nggak berkembang biak. Ternyata burung-burung ini setelah beberapa kali beranak, bertelur, berkembang biak itu beristirahat selama beberapa hari ya, walaupun nggak sampai 1 bulan. Nah di sini karena sudah mulai berkembang biak lagi dan bahkan ada yang sudah menetas dan ada juga yang sudah besar malahan ini. Jadi nanti kita akan melihatkan untuk pemanenan burung-burung di halaman rumah seperti ini ya teman-teman. Dan untuk burung-burung yang langka dan unik-unik di sini juga masih bisa kita lihat karena kebetulan di sini burung-burungnya lagi pada ngumpul dan bahkan tadi ada yang kita kandangkan untuk memperlihatkan kepada kalian semua agar kita bisa memvideokannya ya. Karena kadang-kadang burungnya itu ada setelah kita videokan burungnya sudah nggak ada gitu. Jadi ya emang perlu skill juga untuk memelihara burung-burung ini. Seperti burung siring gunting ya. Siring gunting kantil ini biasanya itu susah banget dilihat gitu. Nah di sini tadi kita kandangkan agar kita bisa memperlihatkan videonya kepada teman-teman semua di sana ya. Jadi khusus untuk video pada kali ini akan memperlihatkan pemanenan burung kacer. Jadi kacer silangan ya. Jadi panen burung kacer silangan di atas genteng ya, biar agak-agak keren gitu ya. Kalau di dalam glodok itu kurang oke ya. Jadi di sini nanti kita akan memperlihatkan anakan burung kacer atau koci ya. Jadi kita silangkan kacer dari betina dan koci dari si jantan yang pernah jadi juara juga katanya ya. Jadi kita ternakan dan sudah jadi gitu, dan nanti kita akan melihatkan anakannya itu seperti apa dengan umur 11-13 hari ya. Kita kurang menghitungnya karena kita benar-benar tidak bisa detail banget untuk menghitung harinya. Yang jelas di sini kita bisa mempertahankan mereka sampai sekarang, sampai besar. Tadi kita udah dengar suaranya itu masih ada ya. Mudah-mudahan masih ada 3 seperti yang pertama netas dulu kita pernah melihatkan kepada kalian semua. Dan untuk burung awon-awon atau burung ya awon-awon Jawa lah ya, jadi untuk bulunya itu abu-abu, di sini masih proses penjodohan. Jadi nggak tahu ini nanti cara prosesnya itu bagaimana ya, karena untuk jodohnya itu Sri Gunting Kantil, jadi kita agak-agak kesusahan, makanya kita perlu waktu juga untuk membuat mereka itu dewasa. Untuk sebelumnya kita akan melihatkan juga untuk semua burung yang pada bersarang dan beranak juga di sini. Kita sampai nggak tahu itu ngeramnya kapan, beranaknya kapan, tahu-tahu sudah netas, sudah berbunyi, ada cangkang di bawah itu kan. Jadi ini untuk lebih jelasnya, untuk lebih pastinya kita akan memberikan makanan ya ulat untuk memastikan bahwa burung jalak ini ada yang sudah beranak ya teman-teman. Dan kita nanti juga bisa melihat burung-burung yang pada bertelur, sudah pada ngeram di atas kamar, di atas pintu rumah ataupun kulkas gitu ya. Di atas kulkas itu nanti ada gelodoknya juga yang ada telurnya juga teman-teman. Nah itu kan di sini kita bisa menyaksikan yang pada bawa ulat itu ke sana. Itu kita sampai nggak tahu kalau burung ini ternyata sudah ngeram, karena yang kita tahu itu lagi pada istirahat gitu. Karena ada yang istirahat nggak ngeram kemarin, nggak nelor malahan. Jadi saya kira itu lagi musim istirahat, ternyata ini malah udah ada cangkangnya yang tergeletak di aspal-aspal seperti ini. Jadi agak-agak jauh sih dari sarangnya ya, tapi kita tahu aja karena ini cangkangnya itu warnanya biru seperti burung jalak yang biasa kita kita lihat ya, yang biasa kita lihat untuk telur warnanya, warna telurnya itu biru dan cangkangnya itu banyak gitu kan. Jadi di sini nanti kita akan melihat, kita akan pastikan bahwa burung ini ada anaknya.
Kita bisa lihat juga ini untuk burung Sri Gunting ya. Sri Gunting itu burungnya asik juga nih, walaupun udah tua tapi dia udah biasa berkeliaran, nggak seperti burung-burung yang lain. Udah biasa-biasa, nanti lama-lama jarang pulang kalau sudah menemukan tempat di luar sana gitu. Jadi untuk ya mungkin untuk Sri Gunting ini nggak ada jodohnya sih ya. Jadi dia sering sekali untuk bermain di halaman rumah dan memantau kita membawa makanan. Kalau pas lagi membawa makanan seperti ember atau tampan seperti ini, ya mereka pada mendekat gitu. Jadi ini jalannya nggak ada yang aneh ya. Jadi ini burung jalak yang lagi pada bersarang ya, lagi proses bersarang. Ada yang di belakang rumah ya, ada yang di dalam rumah juga gitu kan. Jadi di sini kita perlihatkan semua, dan ini adalah burung-burung indukan yang sudah saya pastikan sukses berproduksi ya, berproduktif. Jadi ini saya udah nggak terasa ternyata burung-burung ini kalau kita perhatikan ya lucu juga ya. Jadi ini benar-benar seperti dara atau burung-burung merpati yang dulu pernah kita pelihara juga gitu. Jadi nggak ada terbang-terbang gitu. Jadi udah biasa muter-muter di halaman rumah seperti ini. Ya, jadi kalau kita sadari ya aneh juga gitu kan, karena belum pernah sih ya. Jadi baru-baru ini saya yang melihara burung itu seperti ayam seperti ini gitu. Kalau dulu walaupun meliharanya seperti ini ya nggak kebangetan seperti ini gitu. Jadi nggak kebangetan lah. Jadi nggak di depan rumah bertarung-tarung seperti ini mendekat ke orang gitu ya. Lalu dulu walaupun nggak di kandangan tapi mereka tetap liar ya, walaupun pulang tapi nggak seperti ini. Pulangnya itu ya kadang-kadang aja gitu. Jadi nggak di aspal-aspal seperti ini, di tanah-tanah itu jarang gitu. Nah, kita lihat juga yang di atas ini. Oh, ini mungkin masih anak ya, masih anakan. Karena kemarin yang kita mencoba untuk dilestarikan itu ada 18 ekor kayaknya ini, tapi yang pada pulang itu paling berapa, kadang 10, kadang nggak ada 10 juga gitu. Ya mudah-mudahan mereka nggak ditangkap orang ya, karena udah berapa hari itu nggak pada pulang gitu. Jadi banyak juga yang kita adopsikan kepada orang lain, pada teman-teman yang katanya dari jauh ya, nggak tahu itu mau dipelihara atau diapakan ya, karena saya juga nggak nanya juga, nggak kepo juga gitu. Jadi ya kalau kesini menanyakan mau adopsi ya saya kasih gitu ya. Jadi biar sama-sama memelihara, karena kalau dikasih yang lain nggak mau, katanya yang terahnya bisa berkembang biak di belakang-belakang rumah dan tanpa kandang itu hanya di sini, katanya seperti itu ya. Mudah-mudahan mereka bisa menirunya di sana, di beda tempat gitu ya, dan mudah-mudahan untuk habitatnya tetap terjaga, karena untuk burung yang bukan asli habitat itu biasanya nggak bakal bertahan lama seperti itu ya. Jadi untuk makanannya biasanya nggak cocok gitu. Dan ini burung-burung yang sedang ngeram itu nanti kita akan lihat ya. Ini adalah anakan burung silangan dari jalak nias dan jalak kebo, dan menghasilkan jalak boni yang warnanya seperti ini. Bukan nias, bukan kebo, tapi untuk warnanya seperti nias, tapi untuk matanya seperti kebo ya. Jadi untuk zaman-zaman dulu kita jarang juga untuk melihat seperti ini burung jalak boni ya. Ini memang hasil silangan teman-teman. Jadi ini juga burung yang tidak mau kemana-mana. Khusus untuk boni itu burungnya itu nggak mau kemana-mana, tidak seperti jalak kebo yang bisa mencari tempat atau makanan di luar sana. Kalau burung ini lain lagi, walaupun pergi itu pasti pulang. Jadi masih utuh aja. Kalau burung jalak boni ini mah masih utuh gitu, masih umpamanya 5 ekor ya masih 5 ya. Ini ada yang boninya itu yang udah tua-tua itu kayaknya ada 10-an kayaknya, itu masih utuh aja, masih berkeliaran. Untuk yang muda mungkin masih mengikuti untuk burung-burung jalak kebo yang lain gitu ya. Jadi di sini yang kita lihatkan bukan hanya jalak boni, jadi mereka bisa berkeliaran ke mana-mana mencari makanan, mencari tempat, dan mencari suasana yang aman. Karena kalau di sini terus mereka bertarung semenjak mereka beranjak dewasa itu bertarung, karena mereka sudah dapat jodoh dengan koloninya. Jadi kalau udah dapat jodoh biasanya burung-burung jalak ini akan menarung yang lain gitu. Walaupun burung ini bisa disebut burung yang berkoloni seperti burung berit dan burung gereja seperti itu ya.
Oke, ini untuk burung siung batunya. Ini masih kita kandangkan karena ini makan banyak korban teman-teman. Jadi iya, kadang-kadang sih bisa jaga juga ya, karena ini burung ini kalau melihat kucing itu bisa mengejar gitu. Tapi ini mau juga mematok burung-burung lain seperti burung-burung kecil yang baru kita lepaskan itu dipatok, kadang-kadang kakinya sampai patah gitu kan. Jadi ya kita bingung juga, daripada bersiko ya kita kandangkan, karena ini sudah beberapa kali dilepaskan itu balik lagi gitu. Jadi lebih cepat balik daripada di luar sana itu. Dan sukanya itu mengejar-ngejar burung yang baru kita lestarikan. Makanya kita ya bingung juga nih. Ya mudah-mudahan kita bisa membuat tempatnya nanti untuk membuat mereka berkembang biak gitu. Dan seperti biasa ini karena burungnya lagi bersarang, itu butuh tempat yang mungkin udah lama juga ini nggak kita bersihkan. Jadi biasanya itu setiap 1 minggu sekali kita bersihkan airnya, walaupun ada aliran air yang baru itu kita bersihkan. Tapi ini udah hampir 2 mingguan nih, karena ya emang banyak keluar juga. Ya teman-teman juga tahu sendiri ya, di sini kita jarang juga untuk bikin video. Dan sebenarnya ada tiap hari video ya, anak kita yang mengupload ya untuk dokumentasi di channel Jalak Kebon ya. Itu ada, kalau teman-teman mau lihat ya di sana itu sudah diupload beberapa video setiap hari gitu, walaupun tanpa editan, tanpa apapun gitu, karena itu anak saya yang iseng aja gitu ya teman-teman ya, untuk dokumentasi burung-burung yang menetas, yang mencari makan, yang berkelahi itu kan. Jadi ada di sana. Oke, dan di sini kita juga bisa lihat burung siring gunting yang masih belum jauh juga nih, masih ada di halaman rumah seperti ini. Dan mereka lagi bermain dengan burung-burung jalak boni yang tadi kita katakan. Jadi ini burung penggari ayam, luar biasa banget ini. Saya juga bersyukur sekali mendapatkan burung-burung seperti ini. Dulu ada teman saya yang mengajari atau memperlihatkan burung yang jinak, tapi jalak kebo itu memang mau kabur ya. Tapi kalau jalak boni ini tidak mau kabur seperti burung-burung jalak kebo. Nah, di sini kita juga bisa lihat itu telurnya yang di atas kulkas atau di dalam ruangan nih, persis di sebelah kulkas ini teman-teman. Jadi di atasnya gitu ada telurnya, dan kalau kita pegang telurnya itu ngintip itu untuk indukannya. Nggak tahu nanti kemana ya, kemana itu tadi, kabur ya. Dan kita juga bisa lihat yang di atas kamar, persis kamar anak saya itu saya taruh glodok teman-teman, soalnya biar aman dari tikus dan aman dari apa namanya, kadang orang kalau datang itu pengen lihat gitu kan. Nah kalau di kamar itu nggak bisa, itu kita harus lewat kamar. Kita lihat telurnya ada 4, dan ini adalah jalak boni dan jalak kebo asli, itu ada 4, dan yang boni tadi ada 6 ya teman-teman. Jadi ada 4 dan 6, dan untuk yang lain kita nggak bisa melihat seperti yang di dalam kandang tadi, dan seperti burung lovebird ya atau lovebird itu ada telurnya juga, udah bertelur tapi dia nggak di luar. Kalau di luar itu dulu udah banyak malah menghilang, tinggal 4 ekor. Jadi sekarang saya kandangkan dulu, diperbanyak dulu, nanti kita lepaskan lagi ya teman-teman. Oke, dan di sini kita bisa melihat juga untuk burung kacer air yang udah beberapa kali kita lestarikan. Ini orang bilang katanya burung yang paling galak, burung yang paling agresif, burung yang tidak mau jinak. Nah, di sini kita buktikan kepada kalian semua bahwa burung ini ternyata dengan kenyamanan yang ada di sini, burung-burung ini tidak mau kabur, tidak mau apa namanya, ketakutan ya atau agresif. Jadi agresinya tuh berkurang. Di sini bahkan mereka bisa berteman dengan burung-burung jalak dan burung anis yang ada di sini ya teman-teman. Nah, itu di sana ada burung-burung di sekitarnya. Dan burung ini sudah beberapa kali kita lestarikan. Yang tua-tua itu udah pada lestari, yang udah pada tumbuh jambul itu udah pada nggak mau pulang. Jadi mereka udah punya tempat masing-masing di sana, dan kita terus mengadopsi karena burung ini sudah jarang, sudah langka banget. Ini burung kalau ditangkap itu gampang banget teman-teman, sehingga untuk populasinya itu berkurang, bahkan hampir punah. Walaupun burung ini tidak ada larangannya ya, sampai sekarang itu nggak ada perlindungan untuk burung ini, padahal burung ini sudah hampir punah ya teman-teman. Semoga saja kita bisa selalu mengadopsi untuk memperbanyak burung ini, dan
semoga beberapa tahun ke depan burung ini bisa beranak, berkembang biak tanpa ditangkap oleh sesuatu gitu ya. Jadi di sini semoga aman, sentosa gitu ya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kita masih terus bisa mengadopsi untuk anakan burung yang habitatnya ada di sini ya teman-teman. Oke, dan tentunya yang masih mau balik itu yang jambulnya itu belum tumbuh, mereka itu belum bisa berjodoh, karena untuk burung ini waktu pemeliharaannya, waktu pertumbuhan dari kecil sampai dewasa itu lumayan lama, bahkan dari cendil sampai apa namanya, kalau bahasa sini kemplambi ataupun ya bulu rapat ya, itu lama banget. Jadi hampir mirip seperti burung LB yang dulu pernah kita pelihara gitu ya, walaupun untuk umur ngeramnya itu 14 hari, sama seperti burung kacer yang kita ternakan itu ya. Jadi tadi kita ngomongin panen burung kacer tapi belum terlihat untuk burung kacernya ya, karena kita di sini memperlihatkan semua burung yang ada di sini, baik yang masih kita rawat di dalam kandang karena bermasalah penyakit, dan kita melihatkan juga burung-burung yang memang menghibur sekali, karena ini layaknya aviari walaupun belum ada pagarnya ya teman, tapi mirip ini. Dan tanpa berlama-lama kita akan memperlihatkan salah satu burung yang sudah menetas di atas genteng nih. Jadi sudah menetas, maka kita akan memperlihatkannya kepada teman-teman dengan kandang yang sederhana ini, menggunakan glodok bekas burung LB. Itu kita tambahkan lubangnya sedikit ya, kita garuk-garuk gitu biar tambah lebar sehingga burung jalak ini bisa masuk ya. Jadi di sini sudah berhasil beberapa kali, sudah banyak sekali yang kita lestarikan untuk anaknya, bahkan anaknya itu pernah netas 6 ya, untuk telurnya itu 6 terus untuk saat ini gitu. Jadi kita akan melihat juga, ini kita tadi hanya mendengar suaranya aja gitu. Jadi kita akan memperlihatkan pada teman-teman semua apakah 6 itu menetas semua gitu kan. Nah biasanya dulu 6 soalnya. Pernah lihat juga kita perlihatkan kepada teman semua gitu kan, menetas 6, dan ini biasanya telurnya 6 terus gitu. Mudah-mudahan ini menetas semua gitu ya. Dan ada berapa nanti kita bisa memperlihatkan di sini. Kita ambil ya, karena untuk kameranya itu nggak bisa jelas gitu. Itu 2, 3, 4. Oke, 5. Oh, telurnya masih ada 2 ya. Mudah-mudahan ini belum netas atau urung ya. Ini biasanya kalau urung itu gojlok ya, gojlok gitu. Ini enggak, ini kayak rapat. Jadi kita masukkan lagi, mudah-mudahan besok bisa menyusul menetas ya teman-teman. Oke, kita balikin lagi burung yang kita anggap tidak lagi istirahat, tidak berkembang biak, ternyata di sini malah sudah beranak. Ini telurnya kapan, terus nyarangnya kapan, ngeramnya kapan, itu kita nggak tahu. Tahu-tahu udah berbunyi dan ada cangang-cangang yang bergeletakan. Dan alhamdulillah ini udah netas 4 ya, semoga itu yang 2 menyusul ya teman-teman. Oke, kita nggak tahu panennya kapan ya, ditunggu saja. Nanti kita akan melihatkan untuk videonya pemanenan burung jalak silangan ini ya, seperti yang sudah-sudah. Dan kita akan langsung saja ke topik utamanya atau ke judul utamanya, yaitu panen burung jalak, panen burung kacer atau silangan kacer atau koci di atas genteng ya, di atas genteng. Sebenarnya bukan di atas genteng ya, di dalam kandang sebenarnya ini, karena di luar kandang tidak menutup kemungkinan itu untuk indukannya dijarah orang, karena untuk burung ini tidak ada larangan atau tidak ada perlindungan atau undang-undangnya gitu kan. Nggak ada burung ini dilindungi, sehingga bebas saja mereka menangkap kalau mereka sampai keluar dari kandang. Oke, langsung saja kita lihat, karena ini kameranya itu besar banget, jadi nggak bisa masuk seperti HP ya. Jadi kita lihat hasilnya saja, kita rogoh saja ya. Itu udah 2. Ini umurnya 11-13 hari, udah kemplambi. Kemplambi itu bahasa sini ya, mungkin kalau nasionalnya ya udah rapat lah ya bulunya gitu kan, udah lewat dari bulu tatah seperti itu. Oke, ini anaknya ada 3, dan untuk indukannya itu galak banget sepertinya. Dan langsung saja kita keluar, karena kasihan untuk indukannya lama-lama ya, lama-lama di dalam itu bunyi terus gitu kan, teriak-teriak, jadi kasihan.
Oke, alhamdulillah kita bisa manen yang pertama kali nih anakan silangan burung kacer yang dulu pernah kita silangkan dengan murai tapi nggak jadi. Akhirnya untuk kocinya itu kita silangkan dengan kacer betina dan alhamdulillah sebelum 2 bulan sudah panen 3 ekor. Oke, terima kasih ya sudah menyimak. Salam lestari, salam burung tanpa kandang. Semoga sukses selalu. Terima kasih.